Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat channel Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang ringan, entah itu masalah yang berat maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Senin, hari Selasa, sampai batas waktu hari Rabu. Ya. Untuk tanggalnya sendiri ya tanggal 12, tanggal 13 sampai batas waktu tanggal 14. Tetap masih di 3 hari ke depan, tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk poin yang terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga general reading. Artinya apa? Artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu tidak tepat, apalagi tidak resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat, karena ini kan general reading, energinya luas mengacak, kan seperti itu. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat, juga lebih mengena. Oke ya. Untuk temanya sendiri ya, saya akan mengambil sebuah tema ya. Sekali lagi saya akan mengambil sebuah tema, situasi dan kondisimu saat ini seperti apakah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, inilah situasi dan kondisimu. Nah, nanti kita akan bacakan seperti apakah situasi dan kondisi kalian untuk saat ini. Kira-kira seperti itu ya. Ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Selanjut sobat ya, setelah sudah Leo, tapi akan saya taruh dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada zodiak Taurus, artinya zodiak Taurus akan kita taruh energinya, akan kita bacakan.
Ya, kita lihat asmara Taurus 3 hari ke depan. Taurus ya, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk The Empress, ada wanita sedang duduk santai. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Pentacles, ada seseorang memegang 2 koin tingginya berbeda. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Taurus ya. Di sini kelihatannya apa ya, awalnya bagus ya untuk masalah asmara kalian. Mungkin beberapa dari sahabat Taurus ini sudah bisa merasakan ataupun sudah bisa mencapai apa itu kestabilan, mungkin secara kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi. Itu sempat kalian rasakan di sini. Makanya di sini tergambarkan awalnya bagus ya, adanya suatu rasa damai, sehingga apa? Sehingga kalian merasakan kenyamanan, merasakan ketentraman, kebahagiaan di sini. Tidak ada suatu masalah yang apa ya, yang mengkhawatirkan. Awalnya sih seperti itu. Bisa dikatakan ada suatu pencapaian lah di sini awalnya. Cuman entah kenapa ya, ini tiba-tiba muncul kartu konfirm Two of Pentacles di sini. Artinya apa? Artinya di sini jelas gitu loh, bahwa apa yang pernah kalian rasakan di sini tentang kestabilan ini seakan-akan apa ya, sudah berubah di sini gitu loh. Sudah berubah dalam arti ya mungkin sudah tidak stabil lagi gitu loh. Karena apa? Karena ini menggambarkan seseorang yang kewalahan gitu loh. Artinya kalian juga kewalahan di sini. Adanya suatu perjuangan, ya, adanya suatu kerja keras untuk apa? Untuk bisa agar bisa stabil di sini. Untuk bisa menyeimbangkan lagi di sini kelihatannya kalian masih penuh perjuangan sobat gitu. Makanya saya tadi mengatakan ini awalnya bagus ya. Kenapa kok tiba-tiba seiring berjalannya waktu serasa apa ya, serasa ada suatu perubahan di sini, dan itu membuat kalian harus bekerja keras ya, harus fokus untuk agar bisa kembali damai ataupun untuk agar bisa menyeimbangkan lagi. Artinya ya kalian tidak mau adanya suatu konflik, kira-kira seperti itu ya. Ada sebuah perubahan ya di sini ya. Banyak liku-liku. Ya. Oke, lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Taurus, kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Cup ya, Two of Cup. Pasang kekasih membawa cup. Dikonfirmasi sama muncul petunjuk The Star, ada seorang sedang menuangkan air ke dalam sungai, ada lambang bintang besar ini ya di atasnya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Taurus ya. Ini kalau masalah pekerjaan ataupun masalah karir ya. Ini saya juga nggak menyangka ya. Ini kelihatannya sahabat Taurus akan adanya suatu keberuntungan di sini. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi akan ada suatu keberuntungan. Bisa saja pencapaian target ya, terwujudnya harapan impian kalian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Biarpun tidak terlalu naik, tidak terlalu meningkat, tapi di sini tetap ada suatu yang namanya kestabilan, ada suatu grafik naik ya di sini. Mungkin beda sama dulu, ini nanti kalian rasakan seperti itu gitu. Ada suatu yang mengejutkan yang membuat kalian senang di sini. Nah, seperti itu. Kenapa saya mengatakan di sini kelihatannya akan ada suatu perubahan yang baik? Karena jelas kalian dikonfirmasi ataupun didukung sama kartu The Star di sini. Nah, The Star ini artinya akan ada suatu pencapaian di sini itu. Yang selama ini kalian harapkan, yang selama ini kalian angan-angankan, insya Allah di sini akan tercapai ya. Cuman memang satu, kita harus memperjuangkan itu semua gitu loh. Ya. Jadi ibaratnya meskipun kalian didukung sama 2 kartu positif ya. Dalam arti kalian santai. Sudah ibaratnya sudah merasakan pekerjaan ini kok kurang bisa berkembang, tapi kalian santai, hanya kalian melihat informasi ini bagus, ya tetap saja tidak bisa mengena gitu loh. Nah, makanya ketika kartu ini melambangkan sebuah kepositifan, 2 kartu yang positif plus didukung kalian dengan adanya suatu semangat dan usaha, ya di sini pasti akan bagus. Jadi apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan di sini insya Allah akan bisa kalian capai ya. Ya minimal kalian bisa apa, mencapai sebuah target-target lah yang selama ini kalian inginkan. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dibilang masih cukup aman ini masalah pekerjaan ataupun karir ya. Oke, lanjut di masalah keuangan ataupun kerezekian. Taurus ya. Kartu utama kalian muncul petunjuk The Devil. Ini kenapa ya kali ini dengan Taurus? The Devil ya, sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun syaitan di sini.
Dikonfirmasi sama kartu strength ya. Ini dua energi yang berlawanan. Strength, wanita menaklukkan singa. Ini kalau saya tangkap ya energi dari sahabat Taurus ya. Ini kelihatannya apa ya? Bisa dikatakan mungkin dulu ataupun kemarin ya. Mungkin bahkan sampai saat ini pun ya. Kalian merasakan keterpurukan di sini. Jadi bukan adanya suatu lonjakan tetapi ada suatu penurunan kalian di faktor keuangan. Contoh, mungkin dulu ataupun kemarin kalian merasakan ini rezeki masih cukup aman ya. Pemasukan-pemasukan keuangan masih cukup ada, masih cukup lancar. Nah, tiba-tiba kalian sendiri merasakan kok seperti ada apa ya, ada suatu penyetopan di sini, gitu loh. Tiba-tiba serasa mampet rezeki kalian, tiba-tiba serasa seret, banyak hambatan, banyak halangan, tidak seperti yang dulu pernah kalian rasakan. Karena apa? Karena jelas di sini memang ada suatu black magic di sini, sobat. Ini tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri di sini. Nanti kalian sendiri yang merasakan bagaimana keuangan kalian. Di sini pasti kalian merasakan ada sebuah penurunan keuangan di sini. Nah, seperti itu ya. Berarti apa kesimpulannya? Berarti kesimpulannya bahwa masalah keuangan ataupun finansial, masalah ekonomi ini masih bermasalah. Yang mempunyai zodiak Taurus di sini. Meskipun tidak semua ya, ini komunitas ya. Rata-rata kebanyakan masalah keuangan di sini kelihatannya Taurus banyak sekali yang mengalami sebuah penurunan keuangan di sini. Sudah tidak stabil lagi, banyak godaan-godaan ketika dapat uang pun cepat habis ya, cepat apa ya istilahnya itu cepat keluar juga di sini. Seperti itu ya. Ada suatu keinginan godaan juga. Seperti itu. Terus dikonfirmasi sama kartu strength. Nah, ini nyambung sobat. Ini menandakan apa? Bahwa kalian barusan mengalami sebuah peristiwa. Bisa saja ini sudah kalian rasakan, bisa saja ini akan kalian rasakan di sini. Ingat ya sekali lagi, kartu strength menggambarkan ini menandakan bahwa kalian sedang adanya suatu masalah ataupun adanya suatu peristiwa di mana kondisi memang kalian merasa apa ya, merasa banyak sendatan, merasa terpuruk tentang masalah keuangan. Nah, seperti itu. Ini loh. Kenapa di sini juga menguatkan bahwa kalian ada masalah? Ini jelas. Karena awalnya ya ataupun kartu utama memang ada suatu petunjuk memang kalian terpuruk masalah keuangan. Banyak hambatan, banyak sendatan. Makanya dikonfirm ini hanya istilahnya itu memberi jawaban ataupun menegaskan kartu konfirm ini mengatakan bahwa kalian sedang adanya suatu masalah. Ini kan sudah tepat. Nah, seperti itu ya. Cuman apa ya bisa dikatakan apakah sahabat Taurus ini tidak akan pernah menemukan kesestabilan? Apakah tidak bisa dihantam masalah keresikan-keresikan? Bisa di sini. Asalkan satu ya. Ketika kalian ada masalah ya, tetap kalian harus tetap ikhlas, tetap bersabar. Cuman ada cumannya, ada tapinya sobat. Tidak boleh kan orang itu dihantam masalah terus kita cuman bersabar, cuman ikhlas. Ya tidak bisa begitu juga. Nah, seperti apa biar ada suatu perubahan di sini? Ya, biar ada suatu kestabilan ulang di sini. Ya, di samping kalian bersabar, kalian ikhlas ya, kalian harus ada suatu perjuangan untuk bisa menyetabilkan plus adanya suatu doa dan ikhtiar di sini. Maka di sini akan bagus. Dalam arti maka kalian akan bisa menundukkan ya masalah yang menjadi kerumitan kalian selama ini. Seperti itu kira-kira ya. Beda ketika kalian dalam masalah tapi kalian santai di sini. Tidak mau memperjuangkannya. Ini akan sulit meskipun kartu kalian digambarkan strength. Ingat ya, strength ini kartu strength ini hanya menegaskan, hanya memberi suatu petunjuk ataupun hanya memberi suatu jawaban. Masih bisa kalian bergerak di sini. Masih bisa kalian dihantam rezeki ya. Itu tadi asalkan ketika dihantam masalah ya, kalian harus tetap ikhlas, bersabar plus ada suatu perjuangan untuk bisa menyetabilkan dan ada doa juga ikhtiar di sini. Tidak boleh diam, tidak boleh pasrah. Karena ya energi yang kalian hadapi ini tidak main-main gitu loh. Bisa dikatakan tak kasat mata di sini. Itu yang namanya tembakan black magic. Membuat aura kalian tertutup jadi kesulitan di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya.
Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, situasi dan kondisi yang kalian rasakan saat ini. Ini untuk seputar asmara ya. Ini kelihatannya apa ya, Taurus akan ada suatu kondisi ya ataupun situasi di mana memang di sini terlihat 50-50. Ada sebagian Taurus yang diuntungkan mungkin karena adanya sebuah perjuangan dan itu berhasil gitu loh. Untuk bisa menetralkan, mungkin untuk bisa membuka aura kembali, mungkin mungkin juga adanya suatu penyelesaian meskipun ini berat ketika kalian ada usaha. Insya Allah di sini akan bagus. Makanya saya tadi menangkap suatu petunjuk ini 50-50. Yang 50% akan diuntungkan, yang mungkin ada masalah, ada konflik akan damai. Nah, yang 50% ini masih kualat sobat gitu loh. Masih penuh perjuangan ya, masih penuh semangat ya. Mereka sangat kualat ini yang 50% lagi gitu loh. Karena memang energi kalian terasa ada yang menutup di sini. Yang membuat asmara ini kacau. Karena apa? Karena tadi saya mengatakan awalnya bagus ya, secara kartu muncul DM awalnya bagus. Sama seperti saya adanya suatu petunjuk tadi secara terawangan awalnya memang bagus ya. Perjalanan kalian tuh bagus di sini. Penuh kebahagiaan, saling pengertian, saling harmonis ya. Nah, terus ada suatu seperti ada suatu apa ya, penyetopan di sini. Ada suatu energi hitam yang masuk di dalam diri kalian. Nggak tahu ini energinya siapa ya. Yang jelas ya tinggal kalian sendiri yang meresonetkan ya di 3 hari ke depan. Entah Seninnya, entah Selasa, entah Rabu. Nah, ketika kalian di dalam hari-hari yang sudah saya sebutkan ketika ada masalah dan itu terselesaikan, ya insya Allah kalian masuk 50% yang bagus. Artinya ya mungkin sudah ada sebuah penetralan di situ. Nah, kira-kira pengertiannya seperti itu sobat ya. Ada mungkin sudah ada suatu perjuangan dan ada sebuah penetralan, makanya di sini terbaca bagus yang 50%. Nah, yang 50% satunya lagi sobat ini terbaca stuck energinya. Kalian masih dihantam masalah, masih penuh perjuangan lagi. Nah, sama ketika kalian belum menemukan sebuah solusi atau belum menemukan kuncinya, karena ini masalahnya ini di luar logika, ya akan kesulitan di sini. Tidak bisa kalian selesaikan secara logika, tidak akan nyambung, tidak akan pernah ketemu titik solusinya di sini. Ya, apakah tidak bisa selesai sama sekali? Ya bisa. Jika kalian menggunakan logika itu bisa, tapi sementara itu. Nah, gitu loh. Nanti setelah itu bentrok lagi, ada masalah lagi yang lebih berat. Karena memang energinya bukan alami, ini yang menyebabkan sih bukan alami gitu loh. Energi yang besar bukan alami. Ya ada sebagian sahabat Taurus ini yang apa ya, ketika kalian ada masalah itu masih dalam tahap alami. Ya ada, cuman sebagian yang terkena masalah yang alami. Ini rata-rata terbesar. Makanya muncul petunjuk 50-50 di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi situasi dan kondisi yang kalian rasakan di sini 50-50, ada yang diuntungkan, ada yang tidak. Seperti itu. Tinggal kalian bagaimana meresionetkan sendiri-sendiri. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangannya, situasi dan kondisi yang kalian rasakan saat ini ya. Untuk masalah pekerjaan, insya Allah sahabat Taurus masih terbantukan, masih banyak kehokian, masih banyak keberuntungan ya. Jadi ini rata-rata komunitas terbesar ini akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, akan mendapatkan sebuah pencapaian keinginan seputar pekerjaan ataupun karir ya. Ini bagus ya. Nah, seperti itu ya, komunitas terbesar. Nah, ketika kalian sama, ini juga kalian merasionalkan sendiri sobat, sama ya intinya. Ketika kalian di 3 hari ke depan, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, kalian ada masalah, tetapi belum bisa terselesaikan. Berarti kalian masuk komunitas terkecil. Artinya apa? Ada suatu hambatan di situ. Makanya saya tadi mengatakan ketika ada suatu merasakan yang di luar logika, itu ada suatu tembakan black magic, ya harus kalian netralkan di situ. Nah, seperti itu ya. Tinggal kalian sendiri kok, gampang ini yang meresonankan kalian. Ya. Ketika kalian di 3 hari ke depan, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, ini ketika kalian ada masalah mungkin dulu ataupun kemarin dan kalian bisa menyelesaikannya ataupun mungkin tiba-tiba selesai dan tiba-tiba penuh kejutan di entah Seninnya, entah Selasa, entah Rabu. Nah, berarti kalian masuk yang komunitas terbesar di sini. Diuntungkan. Nah, sering saya mengatakan kan, contoh ya, apa itu komunitas terbesar terkecil? Contoh, ketika ada 100 zodiak ketika ada 100 orang yang mempunyai zodiak Taurus. Ini komunitas terbesar itu maksudnya yang 85 orang ini akan diuntungkan.
Kan ada sebuah perbaikan-perbaikan di sini. Nah, sisanya komunitas terkecil. Nah, jadi sisanya 85 itu berapa? Ya itu sisanya. Nah, seperti itu ya, biar mudah dipahami. Jadi masih diuntungkan lah kalau seputar pekerjaan untuk sahabat Taurus, khususnya di 3 hari ke depan. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau di keuangan di sini setelah saya deteksi secara penerawangan ya, ini kelihatannya komunitas terbesar yang mempunyai energi dari zodiak Taurus ataupun sahabat Taurus di sini akan mengalami sebuah kerugian di sini. Banyak hambatan, banyak sendatan, ketika dapat uang pun cepat habis, banyak godaan-godaan di sini untuk cepat mengeluarkan uang di sini tanpa kendali, itu pun di luar kendali kalian, seakan-akan tidak sadar. Seperti itu. Itu yang komunitas terbesar ya. Nah, komunitas terkecil ini sangat diuntungkan ya. Kalian masih terselamatkan di sini. Ya, ya itu tadi salah satunya. Mungkin sudah pernah kalian netral. Entah kalian pernah dibuka auranya sendiri, entah minta bantuan sama orang lain, entah sama saya di sini. Insya Allah di sini akan bagus. Biarpun masuk komunitas terkecil, ya tetap kalian sendiri yang meresonetkan. Ketika di 3 hari ke depan, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, kalian adanya suatu tambahan rezeki, ya, gitu loh. Adanya suatu apa? Adanya suatu keberuntungan-keberuntungan, entah besar, entah kecil, entah tahu dari mana datangnya. Ketika kalian mendapatkan sebuah keuangan intinya, sebuah pemasukan intinya, ya kalian masuk komunitas terkecil. Seperti itu. Ya tinggal kalian sendiri ya. Nah, ketika di 3 hari ke depan, entah Selasa, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, kalian masih stuck, apalagi mengalami penurunan, banyak masalah, banyak hambatan, uang itu cepat habis. Nah, berarti kalian masuk komunitas terbesar di sini. Jadi rata-rata ini ya, menyapu yang komunitas terbesar ini mengalami sebuah penutupan energi. Makanya komunitas terbesar di sini merasakan sebuah kesulitan-kesulitan. Nah, seperti itu ya. Makanya ketika ada suatu informasi ini, ya kalian bisa waspada, segera ditangani, segera ditindaklanjuti sebelum ini berimbas kemana-mana. Seperti itu ya untuk sahabat Taurus ya. Segera. Ya. Banyak juga sih yang mengatakan yang secara konsul itu awalnya saya bagus ya. Saya tertembak di asmara. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan saya bagus. Nah, tetapi entah kenapa tiba-tiba seiring berjalannya waktu demi hari semua mengalami keterpurukan. Nah, itu pengalaman yang konsul sama saya bercerita itu gitu. Nah, setelah saya deteksi, ya betul memang gitu loh. Adanya suatu tertembak, adanya suatu energi black magic sehingga membuat aura itu tertutup. Di situ saya jelaskan sahabat gitu loh. Memang reaksi itu apa ya? Tidak langsung terasa. Yang terasa hanya yang difokuskan, misalkan di asmara. Ya kalian ibaratnya bisa spontan, bisa cepat kalian rasakan bahwa asmara kalian kacau. Nah, untuk yang lainnya ini yang imbasnya ini pelan-pelan. Nah, memang sistemnya seperti itu sobat, menggerogoti, akhirnya adanya terkontaminasi, kacau semua akhirnya. Nah, sampai habis-habisan secara materi dan lain-lain. Nah, saran saya kan kalian jangan sampai menunggu habis-habisan dulu. Segera dinetral ketika kalian merasakan oh ini di luar logika. Nah, segera dipercepat sobat, netralkan. Gitu. Kalau kalian bisa ya monggo netralkan sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin ketika kesulitan ya tidak ada salahnya minta bantuan orang-orang di bidangnya. Intinya di situ sobat, biar bagus ya. Oke ya, sekali lagi masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah keuangan sudah saya sebutkan bagaimana situasi kondisi yang sedang kalian rasakan ataupun kondisi saat ini. Kan seperti itu sudah saya kasihkan informasinya, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan seperti yang sudah saya jelaskan. Seperti itu ya. Oke, untuk sahabat Taurus ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menilai, yang menyikapi dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat. Karena apa? Karena ini kan general reading, saya nggak tahu nama kalian, kan seperti itu. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah dan kalian sudah mengetahui, sudah merasakan di situ, ini kok di luar logika. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, segera
tanggulangi. Ketika kalian sudah merasakan loh ya ini kok di luar logika, jangan dibiarkan. Berarti apa? Berarti kalian sudah diberi petunjuk untuk segera menanggulangi. Nah, ketika itu kalian abaikan, kalian biarkan, ya. Nah, di situ akan apa ya? Dirugikan secara besar-besaran nanti kalian. Nah, bisa saja habis-habisan secara materi dan lain-lain. Nah, makanya kan mungkin kita tidak mau seperti itu, makanya segera diatasi ketika memang merasakan ini sudah di luar logika. Nah, bagaimana caranya? Ini kan di luar logika, yang mudah. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat, gitu loh. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, ya. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa dan ikhtiar-ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang untuk mengubah nasib itu sendiri agar lebih baik. Nah, di situ letak kunci suksesnya sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sobat Taurus, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sobat Taurus harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.